Selamat malam semuanya. Pada hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi return dan risiko sekuritas. Sebelum kami membawakan materi kami pada malam hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, perkenalkan nama saya Nikketutai Cynthia, nomor absen 21, dan rekan saya Veronica Tentadinga, nomor absen 19. Baik, materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu definisi dan jenis-jenis return sekuritas. Return sekuritas merupakan imbalan atau hasil yang didapatkan investor dari penanaman dana atau investasi yang dilakukannya. Return juga merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Menurut Tandelin 2010 menyatakan bahwa dalam konteks manajemen investasi, return dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama return realized, yaitu return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. Yang kedua, return yang diharapkan, yaitu return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Dan yang ketiga, itu return yang dipersyaratkan, yaitu return yang diperoleh secara historis yang merupakan tingkat return minimal yang dihendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap risiko. Baik, komponen utama dalam return sekuritas yaitu menurut Jones 2007 dan Tandelin 2010 menuliskan ada dua komponen dari return aktual, yaitu yang pertama ada yield yang merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yield pada saham ditunjukkan oleh besarnya dividen yang diperoleh investor. Dan yang kedua itu ada capital gain atau loss yang merupakan kenaikan atau penurunan harga dari surat berharga dapat berupa saham atau surat utang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Di dalam kata lain, capital gain atau loss juga diartikan sebagai perubahan harga sekuritas. Baik, materi selanjutnya yaitu definisi dan jenis-jenis risiko sekuritas. Risiko sekuritas merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan expected return dengan tingkat pengembalian actual return. Semakin besarnya penyimpangan berarti semakin besar juga tingkat risikonya. Ada beberapa jenis-jenis risiko sekuritas. Yang pertama itu ada risiko investasi sistematis yang merupakan jenis risiko eksternal yang tidak dapat dihindari atau tidak dapat dikendalikan. Risiko investasi ini juga dapat mempengaruhi semua efek serta tak dapat dikurangi dengan diverifikasi. Yang termasuk risiko sistematis adalah yang pertama ada risiko suku bunga, yaitu risiko investasi yang muncul karena adanya fluktuasi suku bunga sehingga dapat mempengaruhi pendapatan investasi. Yang kedua itu ada risiko inflasi yang dimana merupakan risiko daya beli yang berarti peluang arus kas dari investasi memiliki nilai yang lebih rendah di masa depan karena adanya perubahan daya beli akibat inflasi. Yang ketiga yaitu risiko nilai tukar mata uang, yang dimana merupakan risiko investasi yang terjadi karena adanya perubahan kurs valuta asing. Contohnya ketika mata uang domestik tengah melemah. Dan selanjutnya yaitu risiko komoditas, yang dimana merupakan investasi yang dipicu karena adanya perubahan harga komoditas tertentu. Biasanya dipengaruhi oleh fluktuasi harga juga permintaan dan penawaran. Jenis yang kedua yaitu ada risiko investasi tidak sistematis, yang merupakan jenis risiko yang dapat dihindari atau dikendalikan. Risiko investasi ini dapat diatasi dengan membentuk portofolio investasi atau melakukan diversifikasi. Yang termasuk risiko tidak sistematis yaitu yang pertama ada risiko likuiditas, risiko yang terjadi karena adanya kesulitan menyediakan uang tunai dalam periode tertentu. Yang kedua itu ada risiko reinvestment, yaitu risiko yang terjadi pada penghasilan aset keuangan yang mewajibkan perusahaan melakukan reinvest. Yang ketiga yaitu risiko finansial, yaitu risiko yang berkaitan dengan struktur pendanaan. Dan yang keempat yaitu risiko bisnis, yang merupakan risiko yang berkaitan dengan bisnis perusahaan tempat seorang berinvestasi. Baik, selanjutnya yaitu hubungan antara return dan risiko sekuritas. Di dunia investasi dikenal dengan adanya hubungan positif yang kuat antara return dan risiko. Hal ini dapat dikatakan dengan hubungan antara return dan risiko bersifat linear, dan kondisi hubungan yang bersifat linear ini hanya bisa terjadi jika pasar bersifat normal, karena pada kondisi pasar yang tidak normal, semua ini bisa saja berubah atau tidak seperti yang diharapkan.
Menurut Paul L. Krugman dan Maurice Opsahl, pada kenyataannya seorang investor yang netral terhadap risiko akan cenderung mengalami posisi agresif maksimum. Investor akan membeli sebanyak mungkin aset yang menjanjikan return tinggi dan menjual sebanyak mungkin aset yang hasilnya lebih rendah. Perilaku inilah yang menciptakan kondisi paritas suku bangsa. Baik, cara menghitung return sekuritas. Estimasi return suatu sekuritas dilakukan dengan cara menghitung return harapan atau sekuritas tersebut. Return harapan pada dasarnya adalah nilai return rata-rata. Jika memiliki distribusi probabilitas return suatu sekuritas, nilai return harapannya dapat dihitung dengan cara menentukan nilai rata-rata tertimbang dari distribusi return tersebut. Dalam perhitungan rata-rata tertimbang ini, bobotnya ditentukan atas dasar nilai probabilitas masing-masing return yang terjadi. Rumus untuk menghitung return harapan dari suatu sekuritas adalah sebagai berikut, seperti yang di PPT. Baik, untuk menghitung return harapan dibagi menjadi dua, yaitu arithmetic mean dan geometric mean, di mana arithmetic mean digunakan untuk menghitung nilai rata-rata return dalam suatu periode tunggal, sehingga hal ini lebih sesuai digunakan untuk menghitung expected return untuk periode seperti berikut, seperti yang di PPT. Sedangkan geometric mean, pengukuran ini digunakan pada kondisi di mana terjadi perubahan nilai selama periode pengamatan, sehingga tepat digunakan untuk menghitung realised return yang nilainya selalu berubah setiap periode, seperti rumus di bawah ini. Komponen return dibagi menjadi dua bagian, yaitu dividend yield dan capital gains. Kemudian dengan menggabungkan kedua komponen tersebut, selanjutnya dapat dihitung pengembalian total return, dan tingkat pengembalian rate of return. Secara matematis, return total di suatu investasi bisa dituliskan sebagai berikut. Untuk menghitung return agar tidak bias karena terpengaruh oleh magnitude, pembagiannya adalah dengan rumus seperti berikut. Untuk menghitung rata-rata tertimbang dari return harapan dari masing-masing aset individual yang ada dalam portofolio, rumusnya adalah sebagai berikut. Baik, selanjutnya cara menghitung dan mengestimasi risiko sekuritas. Mengukur rata-rata selisih kuadrat antara return aktual dan rata-rata return. Semakin besar nilai varians, semakin jauh return aktual berbeda dari rata-rata returnnya. Varians dihitung dengan rumus sebagai berikut yang ada di PPT. Dalam pengukuran risiko juga diperlukan menghitung risiko relatif sekuritas tersebut. Risiko relatif ini menunjukkan risiko per unit tingkat harapan. Ukuran risiko relatif yang bisa dipakai adalah koefisien variasi. Rumus untuk menghitung koefisien variasi adalah koefisien variasi sama dengan standar deviasi return dibagi return yang diharapkan. Baik, kesimpulan pada materi kami kali ini yaitu tujuan utama dari seorang investor dalam berinvestasi adalah untuk memperoleh return. Untuk mencapai tujuan itu, investasi harus memperhitungkan tingkat return dan tingkat risikonya. Pada umumnya, hubungan antara return dan risiko bersifat linier. Artinya, semakin besar tingkat risiko, maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang ingin diharapkan atau return harapan. Untuk itu, yang perlu diperhatikan oleh seorang investor bahwa jika saham tersebut mempunyai return yang tinggi, maka pastilah saham tersebut juga berisiko tinggi. Mencari return yang tinggi suatu saham dapat dianalisa dengan rumus mencari return baik itu return aktual maupun return harapan. Sedangkan untuk mengestimasi risiko, maka investor dapat menganalisa dengan cara mencari penyimpangan dari return harapan terhadap return aktual. Selain cara tersebut, risiko juga dapat dihitung dengan mendapatkan nilai VAR atau value at risk. Baik, sekian materi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian materi. Kami tutup dengan terima kasih dan selamat malam.